Shalom teman-teman, Erik Tuhan bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari Ustadz Felix Xiao, seorang mu'alaf yang sekarang menjadi ustadz andalan dari tetangga kita. Dan dia hadir di podcastnya Deddy Corbuzier sebagai sesama mu'alaf dan mereka membahas kekristenan. Dan nampak di dalam video tersebut Deddy Corbuzier sangat bersukacita, bergembira dengan ketawa yang lepas karena ketika membahas Alkitab dan juga Yesus Kristus. Agak lucu memang ya. Dulu kan kita lihat podcastnya Deddy Corbuzier baik ya, mengundang para pejabat, orang-orang hebat, artis yang terkenal yang memberikan inspirasi, edukasi. Sekarang malah mengundang ustadz dan membahas agama. Kalau kita ingat videonya dulu, ketika dia protes pada waktu Dr. Richard Lee mengundang Elia Miron. Deddy Corbuzier protes karena dia menganggap bahwa Elia Miron masuk di kamar orang lain. Malah di dalam video ini justru siapa sih yang suka masuk di kamar orang lain? Nah, kita akan simak videonya, setelah itu kita akan berikan penjelasan dan meluruskan kesalahpahaman dari Ustadz Felix Xiao ketika dia mengutip ayat Alkitab. Mari kita simak video berikut ini. Yang komplain ibu saya. Ibu saya bilang gini, Lik, Mbok ya kamu tuh ya jangan terlalu frontal. Mami ini udah sakit jantung gara-gara kamu, nanti kalau ada apa-apa gimana? Saya bilang, Mi, saya cuma mengikuti sunnahnya Yesus Kristus. Bentar. Gimana? Kenapa jadi sunnahnya Yesus Kristus? Ya, karena Yesus itu kan kalau kita baca di dalam Alkitab kan Yesus kan sangat tokoh yang sangat radikal. Kan dia datang ke bait Allah. Bait Allah ketika ada orang lagi jualan, mejanya dibalikin. Saya nggak pernah gitu loh, Mas. Saya nggak pernah membolak-balikkan meja orang loh, Mas. Tapi yang dilakukan oleh Yesus kan seperti saya bilang, saya melakukan itu, dan karena itulah Romawi kan akhirnya benci sama dia karena dia provokator. Nah, jadi saya cuma mengikuti sunnah Yesus Kristus. Ibu saya bilang, beda, dia Tuhan, kamu bukan. Oh ya sudah. Ya tapi ya udahlah ya. Nah, terus kemudian bapak saya bilang, akhirnya dia menangis kan, dia bilang gini, kamu tuh Lik, ibu mau kamu ajak debat? Enggak sih, cuma guyonan aja saja. Ya, demikianlah video singkatnya teman-teman dari Ustadz Felix Xiao yang membahas kekristenan ya. Kan ceritanya mamanya Ustadz Felix Xiao itu mengingatkan dia jangan terlalu frontal, nanti bahaya. Nah, dia jawab mamanya ya, sebetulnya saya tidak frontal, saya hanya mengikuti sunnahnya Yesus Kristus. Apa sunnahnya? Dia kutip di dalam Alkitab sebetulnya cerita di mana ketika Yesus dikatakan radikal membalikkan meja-meja para penukar uang di bait Allah. Dan menurut Ustadz Felix Xiao itu adalah sikap tindakan radikal yang diperlihatkan oleh Yesus sehingga dia dikatakan sebagai provokator, akhirnya orang Romawi benci kepada dia. Dan disitulah Deddy Corbuzier ketawa terbahak-bahak, kok bisa sampai bahas Yesus yang radikal. Agak lucu memang orang dua ini ya. Ya, saya akan baca ayat Alkitab yang dikutip mengenai pernyataan dari Ustadz Felix Xiao mengatakan bahwa Yesus itu radikal. Apakah benar yang dimaksudkan oleh Ustadz Felix Xiao? Nah, kita akan lihat teksnya supaya kita juga mengerti kenapa sampai akhirnya Yesus bertindak demikian. Di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-12, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Pertama, yang harus diingat adalah pada waktu Yesus masuk ke bait Allah, yang dia dapati adalah orang berdagangan di situ. Dan ada banyak orang jual beli dan para pemuka agama seperti orang Farisi, ahli Taurat, mereka kong kali kong. Ya, mereka juga mendapatkan persenan kepada orang yang berjualan di sana. Bait Allah yang harusnya dipakai untuk mempersembahkan korban, untuk beribadah, tempat umat untuk menyembah Tuhan, malah dipakai untuk berjualan. Dan itulah yang membuat Yesus murka atau marah, sehingga dikatakan di situ Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ini sebetulnya bukan radikal teman-teman. Nanti di akhir saya akan kasih tahu kepada teman-teman radikal itu seperti apa ya. Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Tidak hanya mengusir, ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati.
Karena itu bukan tempat berdagang, itu adalah tempat bait Allah di mana umat menyembah Tuhan, beribadat, dan mempersembahkan korban. Ayat 13, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi bait Allah harusnya dipakai untuk bersekutu, berdoa kepada Tuhan, tetapi dijadikan sebagai sarang penyamun, tempat untuk menukar uang, tempat berdagang, tempat untuk berjualan. Dan itu membuat Yesus akhirnya marah. Nah, ini adalah satu cerita di mana Yesus menunjukkan, Yesus mengembalikan, Yesus marah karena orang memakai sarana atau tempat ibadah itu bukan untuk memuji Tuhan, tetapi malah berjualan. Dan itu membuat orang Farisi juga geram, marah ya, karena mereka juga diusik tentu, karena mereka juga mendapatkan persenan dari para penjual yang ada di bait Allah. Nah, apakah Yesus radikal di situ? Tidak, Ustadz Felix Xiao, Anda tidak mengerti Alkitab dengan benar. Itulah sebabnya Anda hanya ngomong sembarangan. Itu bukan menunjukkan bahwa Yesus itu radikal. Yesus marah karena bait Allah dipakai bukan untuk menyembah Allah, tetapi malah berjualan. Itulah sebabnya Yesus sampai murka. Dia membalikkan, bahkan mengusir mereka, karena itu bukan tempat berjualan. Jadi sikap Yesus yang marah pada waktu itu bukan menunjukkan bahwa dia radikal, tetapi Yesus mau mengembalikan, mengingatkan, menegur, supaya mereka sadar bahwa itu bukan tempat jualan. Itu adalah rumah doa, di mana orang harus bersekutu beribadah kepada Tuhan. Jadi radikal itu apa sih? Radikal itu adalah satu faham atau satu sikap ekstrim, di mana menuntut sesuatu untuk dapat melakukan perubahan. Atau lebih kerasnya, ada orang radikal ketika ada orang beribadah kepada Tuhannya atau beribadah sesuai dengan agamanya. Karena sebagai seorang yang radikal, dia tidak menginginkan orang untuk beribadah sesuai dengan apa yang diyakininya. Itu adalah radikal. Dan radikal seringkali diindikasikan dalam pengertian sikap tindakan yang ekstrim, yang negatif, dan akhirnya merugikan orang lain. Itu radikal. Nah, Yesus tidak radikal. Yesus hanya marah. Yesus marah dan mengingatkan mereka supaya mereka sadar bahwa tempat bait Allah itu bukan dipakai untuk berjual. Jadi Yesus tidak radikal, Pak Ustadz, ya. Dan Pak Deddy Corbuzier, sebetulnya siapa sih yang sedang masuk di dalam kamar orang lain? Dari video Anda membuktikan bahwa Anda tidak konsisten terhadap apa yang Anda sampaikan. Mestinya Anda kasih lampu merah kepada Ustadz Felix Xiao. Stop, tidak boleh bahas itu. Bahas saja agama kalian. Itu sudah cukup. Itu saja adalah videonya, Tuhan berkati. Shalom.